Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kembali kita bisa melanjutkan membaca di kitab Ad-Da'wah ila Tauhid karya Syekh Shalih As-Sindi hafizahullah taala. Dan telah kita sebutkan wasiat yang keempat. Apa intinya wasiat yang keempat? Jadi tauhid harus jangan berselisih, Ustaz. Bersatu. Harus bersatu. Jadi jangan gampang berpecah belah, jangan gampang bermusuhan, bersengketa, berselisih. Jadi orang tuh gampang bersatu. Apa yang harus bermusuhan? Susah hidup itu kalau bermusuh. Kita ini bersaudara, orang sama bersaudara. Jadi jangan gampang mencari musuh. Hidup itu mencari kawan, mencari teman sebanyak-banyaknya masuk surga. Gitu. Itu prinsip mukmin itu. Kalau ada orang yang mengajak kita ke neraka, ya kita hindari atau kita tarik dia ke surga. Ditarik-tarikan, bukan dorong-dorongan. Saling menarik simpati. Dan menarik itu pasti dengan sesuatu yang menarik. Kalau mendorong itu kurang bagus ya, dorong-dorongan yang buruk sebenarnya gitu. Bagus. Itu yang keempat. Kemudian sekarang kita masuk al-wasiyah al-khamisah. Wasiat yang kelima. Qala al-Malik hafizahullah yahdaro doa tauhid an yatasallala ila nufusihim al-ya'su aw-syu'uru bil-ihbaqi hina nadar ila waqi'il mu'min aw ila jurudil a'dah. Hati-hati para dai tauhid dari menjalannya keputusasaan di dalam jiwa mereka. Jadi merasa putus asa, dia tidak boleh putus asa. Merasa putus asa di dalam hati dan jiwa mereka ketika melihat kenyataan yang menyakitkan atau upaya-upaya musuh yang begitu kuat, yang begitu banyak. Jadi jangan merasa putus asa hanya karena melihat itu ya, melihat upaya musuh. Dari dulu Nabi kalau boleh putus asa udah pertama kali putus asa gitu. Bagaimana tidak, Nabi itu dibenci keluarganya, diusir, disakiti, sahabat-sahabatnya disiksa, dibunuh dan sebagainya. Kalau putus asa, pantas untuk putus asa. Begitu berlanjut dakwah sampai kita bisa mengenal Islam itu karena para dai nggak putus asa. Kalau zaman sebelum kita para dai udah putus asa, kita nggak kenal Islam. Kalau para ulama putus asa nggak mau nulis kitab, kita nggak tahu kitab. Ya, kita nggak bisa membaca literatur Islam. Mungkin ayat masih ada, hadis masih ada, tapi kita nggak paham. Kalau tidak dijelaskan oleh para ulama, maka keputusasaan dalam jalan kebenaran ini merupakan perangkap setan. Hati-hati, jangan putus asa. Apapun yang merintang, apapun yang menghadang. Jadi kalau kita mau putus usaha itu, kalau mati dah putus. Mati nggak bisa bergerak, nggak punya nyawa, nggak bisa apa. Ya itu kalau mau putus ya
Tapi kalau masih hidup, masih bernafas, masih menggunakan nikmat Allah, kok putus asa, nggak mau melanjutkan usaha dakwah, nggak mau melanjutkan usaha kebaikan, mengajarkan kebaikan pada manusia, ini merupakan orang yang terperangkap oleh jerat setan. Bahkan yang wajib justru hal itu menjadi pendorong, menjadi motivasi. Bahkan yang wajib justru hal itu menjadi motivasi ila mazidi nasyati, untuk menambah semangat dan kesungguhan, Kalau upaya musuh banyak, besar, ya kita harus lebih banyak, lebih besar, lebih semangat lagi dakwahnya. Makin lama berdakwah, makin banyak orang yang menyimpang, berarti usaha kita ditingkatkan lagi. Kurang maksimal kita dalam berusaha. Jangan putus asa. Ibaratnya kalau perang 1 lawan 10, kita tetap maju. Begitu dulu yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Coba bayangkan. Ya, dulu Rasul perang Badar berapa? 1/3 ya. Di perang-perang yang lain ada 1/10, atau bahkan 1/20. Jelas banyak. Itu kalau mau putus asa. Tapi kalau orang menggantungkan harapannya kepada Allah, tidak akan putus asa. Kalau kita merasa lemah, badan kita, akal kita, usaha kita kayaknya kecil-kecil saja, ketahuilah Allah Maha Besar. Yang akan menuntaskan masalah itu Allah. Yang akan melanjutkan dakwah ini Allah Ta'ala. Kalau kita nggak mau, Allah bisa ganti orang lain. Mau nggak diganti? Rugi, digantikan dalam kebaikan rugi. Maka tetaplah harus lanjutkan bagaimana keadaannya. Kita mohon kepada Allah kekuatan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin menambah semangat, kesungguhan, dan merasa tanggung jawab, ya. Jadi semakin bertambah perasaan tanggung jawabnya. Tanggung jawab saya ini, siapa lagi kalau bukan saya? Jangan menunggu orang lain, jangan menimpakan tanggung jawab kepada orang lain. Wa yaqinu bi annahum 'ala haqq, dan semakin yakin bahwa dia berada di atas al-haq. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran, kok orang-orang yang sesat itu menentang, kita semakin yakin berarti kita benar. Karena kalau kebenaran nggak ditentang, itu bukan kebenaran. Nggak ada ceritanya Nabi nggak punya musuh. Coba contohkan satu Nabi nggak punya musuh. Anda pasti nggak menemukan contoh itu. Dan Allah sudah menyatakan dalam Quran apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi atau bagi setiap nabi musuh. Siapa? Setan-setan jin, setan-setan manusia dan jin. Jadi musuhnya nggak cuma manusia, tapi jin bahkan yang musuh Tuhan, yang musuh Nabi. Yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qawli ghurura. Mereka setan-setan itu saling mewahyukan kepada yang lain perkataan yang dihiasi untuk menipu. Itu upaya-upaya untuk mencegah dakwah Nabi. Itu diantaranya menebar isu kata-kata untuk menipu manusia. Hati-hati, ini penyihir. Hati-hati, ini orang gila. Hati-hati. Itu untuk menipu. Itu para nabi saja begitu. Ulama mengatakan kalau para nabi saja disediakan masing-masing musuhnya, tidak cuma manusia bahkan jin, maka
maka begitu juga orang yang melanjutkan dakwah Nabi pasti akan berhadapan dengan musuh. Maka tidak ada alasan untuk kemudian putus asa, ya, tidak ada alasan untuk merosot semangat, kendur, tekad, karena orang yang berada di atas keyakinan atau orang yang berada di atas keyakinan itu tidak akan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Wa anna nasrullahi qarib, dan bahasanya pertolongan Allah itu dekat. Ini yakin. Sebenarnya orang itu bisa beramal yang berat itu karena dia yakin setelah ini pasti hasilnya bagus. Orang itu nggak mau beramal berat, kenapa? Karena dia ragu. Nanti kalau gagal gimana? Kemudian orang-orang yang ragu-ragu kalau mau bisnis, ya sampai tua ya nggak punya bisnis. Tapi orang yang yakin nanti insya Allah akan sukses, walaupun bangkrut lagi. Yakin nanti bisa sukses. Akhirnya sukses betul. Itu dalam bisnis. Gak ada ceritanya orang bisnis kemudian gak pernah bangkrut, gak pernah rugi, pasti. Itu contoh ya, itu tantangannya. Maka demikian juga dalam dakwah. Dalam dakwah pasti ada naik turun, ada pasang surut. Ya, ada kalanya orang begitu mudah menerima dakwah, ada kalanya begitu sulit, begitu banyak tantangan, kekurangan, hambatan, gangguan. Tapi semua itu hanya menambah keimanan. Ya. Seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah dan para sahabat ditakut-takuti. Orang-orang musyrik mengatakan inna nasa qad jama'u lakum, manusia sudah mengepung kalian. Apa yang terjadi? Justru ancaman itu semakin membuat mereka beriman. Nabi dan Rasulullah semakin bertambah iman, fazadatu iman, maka mereka juga bertambah iman. Ya. Begitu. Jadi kalau kita ada musuh ini makin yakin, makin tambah keyakinan kita, berarti kita di atas kebenaran. Kemudian fala tansa ayyuhad da'iya annallaha waliyul ladzina amanu, dan jangan lupa wahai para dai bahwasanya Allah itu adalah wali. Wali maksudnya pelindung, penjaga, penolong, membela. Bahwasanya Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Beriman secara umum, apalagi iman yang kuat. Makin kuat iman, makin kuat kewalian. Ya. Makin kuat pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, kata Allah. Dan adalah wajib atas kami membela orang-orang yang beriman. Ini jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mewajibkan dirinya sendiri untuk membela orang beriman. Jadi kalau Anda merasa tidak dibela Allah, mungkin Anda belum beriman gitu. Kalau Anda beriman pasti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa inna da'i ila Allah ta'ala, sesungguhnya da'i kepada Allah ta'ala la yatimmu lahu amruhu illa biyaqinihi bil haqqi alladhi yad'u ilaihi. Da'i kepada Allah ta'ala tidak sempurna baginya urusannya kecuali dengan yakinnya terhadap al-haq yang dia serukan. Sesungguhnya da'i kepada Allah ta'ala tidak sempurna baginya urusannya kecuali dengan yakinnya terhadap al-haq yang dia serukan. Jadi urusannya tidak akan sempurna, tidak akan menjadi baik kecuali dengan yakin terhadap hak. Kalau da'inya terhadap kebenaran aja ragu,
ragu, gimana kebenaran bisa diterima orang lain? Pertama kali dai-nya harus paling yakin. Seperti Syekhul Islam ya, Allah luar biasa, pernah menantang orang-orang sufi yang pamer kesaktian, membakar diri. Ayo kita sama-sama masuk api. Begitu Syekhul Islam. Muridnya yang saya masa jangan begitu. Sampai saja keyakinan kita tinggi. Jadi saya selalu sarankan kita masuk api, tapi dengan syarat kita semua mandi dulu sebelumnya. Dan mereka digosok pakai trik juga gitu. Pamer kesaktian tapi sebenarnya pakai trik sulap. Maka akhirnya mereka kalah. Itulah keyakinan. Jarang orang sampai ke tingkat itu. Itulah keyakinan Syekhul Islam begini. Ada dari seperti Syekhul Islam hari ini, Masya Allah, pasti banyak sekali kebenaran akan tegak dan akan ditumpas segala kebatilan, dan akan muncul insya Allah dari semacam Syekhul Islam begini. Itu jaminan dari Allah Ta'ala, karena Islamnya akan kembali jaya di akhir zaman. Janji Allah itu, Allah mengutus Rasul untuk memenangkan atas seluruh agama, dan sekarang belum. Nanti di akhir zaman Islam akan unggul di atas seluruh agama. Dan kejayaan Islam itu tidak datang tiba-tiba, semuanya by proses. Tidak mungkin tiba-tiba menang jaya gitu. Pasti ada prosesnya, ada langkah-langkah menuju ke sana. Nah, mudah-mudahan kita menjadi langkah-langkah itu. Kita menjadi anak tangganya untuk menuju kepada puncak kesuksesan Islam. Kalau mau ikut andil dalam kebaikan itu, kalau cuma jadi penonton, ya nggak akan pernah sukses, ya nggak pernah menjadi orang hebat. Wa basiratuhu bihi, dan juga basirahnya terhadapnya, masih yang lain. Jadi tidak akan sempurna urusannya kecuali dengan yakinnya terhadap kebenaran dan basirahnya terhadapnya. Maksud basirah betul-betul tahu, betul-betul memahami kebenaran itu. Wa sabrihi ala tanfidid da'wah ila Allah, juga disertai dengan kesabarannya dalam melaksanakan dakwah kepada Allah, bihtimali masyaqid dakwah, dengan menanggung derita atau beban dakwah, dengan menanggung kesulitan dakwah, wa kafin nafsi, dan menahan nafsu, amma yuhinu azmahu, yang melemahkan tekadnya. Jadi nafsu itu musuh dalam, bukan musuh dalam syirik, musuh dalam badan kita. Kita dalam badan kita masing-masing ada musuh. Jadi sedang berpikir semangat mau berdakwah, mau bela agama Allah, tiba-tiba nafsu bilang, udahlah janganlah, kasihan anak istri di rumah. Nanti kalau kamu mati gimana? Anaknya yatim, istrimu janda, dinikahi orang lain. Lemah semangat itu. Seperti itu gambaran setan sama nafsu kayak gitu, fisikannya buruk. Wa yud'ifu iradatahu, dan juga melemahkan keinginannya, cita-citanya. Jadi lihat ya, orang itu kalau mau sukses itu kuncinya dua, lihat. Jadi belum selesai perkataan Qayyim. Antum simpulkan dua hal yang terpenting untuk meraih kesuksesan apa di situ? Di situ ada tawakal, yakin sama sabar. Yakin sama sabar. Itu dua hal yang harus dimiliki oleh orang yang ingin sukses atau ingin hebat. Dan ini surat
ayatina yuqinun. Kata Allah, demikianlah kami jadikan di antara mereka, yaitu Bani Israel, para imam, para pemimpin. Ya, para pemimpin. Pemimpin itu orang hebat. Pemimpin dalam agama, bukan pemimpin urusan dunia semata. Kenapa? Ya duna bi amrina. Jadi pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dengan urusan kami. Jadi pemimpin dalam agama. Di kalangan Bani Israel Allah pilih orang-orang yang menjadi pemimpin agama. Kenapa? Apa syaratnya? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Syarat satu, sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat kami yakin. Ya. Dengan sabar dan yakin orang menjadi pemimpin agama. Orang hebat itu begitu. Orang hebat di antara kita adalah yang paling kuat sabarnya, paling kuat yakinnya. Karena dengan kekuatan yakin orang bebas dari syubhat. Gak ada keraguan lagi kalau yakin. Kalau orang kurang yakin berarti ada ragu. Mau beramal ragu, enak gitu. Itu ragu. Ragu bahasanya di sana pahala besar. Beda kalau kita udah masuk ke akhirat ya, udah di surga. Kenapa dulu saya beramal? Kenapa waktu itu saya tidur? Kenapa waktu itu saya malas? Kenapa waktu itu saya malah beralasan, gak berangkat, gak berjuang? Akan menyesal di akhirat. Karena sudah yakin di akhirat dengan pahalanya begitu besar. Apalagi masuk neraka, penyesalannya luar biasa. Ya. Karena sekarang kita yakinnya masih lemah karena memang belum melihat surga. Rasul yang sudah pernah melihat surga begitu. Sedikit tertawa, banyak menangis. Itu orang beryakinnya luar biasa. Kalau orang sedikit yakinnya ya gitu, ragunya banyak. Beramal aras-arasan kalau orang Jawa bilang. Ragu-ragu, penuh kemalasan. Tidak aras-arasan itu ragu dan malas. Campur ke aras-arasan. Jadi enggak tekadnya enggak ada. Orang itu bisa melangkah itu karena yakin. Kemudian sabar. Kalau ada gangguan, sabar. Dengan sabar yang kuat dia melumpuhkan nafsunya. Siapa yang sabarnya lemah, dia dikuasai nafsu. Kalau dikuasai nafsu, pasti gagal. Gak akan menjadi orang hebat, orang yang hidupnya dikuasai oleh nafsu. Kemudian masih kata Ibnu Qayyim, faman kana bihadil matabah, maka siapa yang dalam keadaan ini, dalam posisi ini, karena minal a'immah ad-din, berarti dia termasuk pemimpin-pemimpin agama mulia. Ya kan? Karena punya apa tadi? Yakin dan sabar. Jadi pemimpin agama yahduna bi amrihi ta'ala, yang memberi petunjuk dengan perkara Allah, yaitu agama Allah Ta'ala. Pemimpin yang menegakkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa begitu adalah orang yang yakin dan sabar. Jadi yakinnya gak sembarang yakin, sabarnya gak sembarang sabar. Memang tingkat yang paling tinggi. Wa idza kana Allah Ta'ala qad qala li rasulih Musa wa Harun, apabila Allah Ta'ala telah mengatakan kepada rasulnya, rasulaihi, dua rasulnya, yaitu Musa dan Harun. Kata Allah ini untuk memotivasi. Kata Allah, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguh aku bersama kalian berdua. Musa dan Harun satu dimotivasi begitu. Tenang kalian berdua, aku bersama kalian berdua. Ini pembelaan. Kalau nggak yakin dengan itu, nggak merasa dibela Allah, akhirnya gagal. Tapi ketika yakin ini firman Allah, Allah pasti benar dalam perkataannya, tidak mungkin ingkar janji, tidak mungkin bohong. Asma'u wa ara, bersama kalian berarti aku mendengar dan aku melihat. Jadi aku mendengar semua yang kalian lakukan, aku melihat semua yang kalian kerjakan. Bahkan aku juga melihat apa yang diperlakukan terhadap kalian dari musuh-musuh kalian. Artinya Allah siap membela. Ya.
Allah siap membela. Fa inna kulla man sara ala nahjil anbiya, maka sesungguhnya semua orang yang berjalan di atas jalan para nabi wal mursalin dan para rasul, semua orang yang berjalan di atas jalan para nabi dan rasul, lahu haddun min ma'iyyatillah, dia memiliki bagian dari kebersamaan Allah. Seperti janji Allah kepada Musa dan Harun, ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Nah, ini namanya ma'iyyatullah al-khassah, ya. Kebersamaan Allah yang khusus. Apa bentuknya? Pembimbingan. Kalau kebersamaan umum, Allah bersama seluruh makhluk. Apa bentuknya? Pengawasan. Allah mengawasi semua dari makhluk semua. Tapi belum tentu membela. Kalau yang dibela itu berarti kebersamaan khusus. Ma'iyatullah al-khassah. Ma'iyah khassah. Jadi setiap orang yang mengikuti atau meniti jalan Nabi dan Rasul pasti dapat bagian apa? Kebersamaan dari Allah secara khusus. Al-muqtadiyah nusratahu wa ta'yidahu. Kebersamaan khusus itu apa? Berkonsekuensi pertolongan dan pembelaannya. Jadi Allah akan menolongnya, Allah akan membelanya. Jadi tenang. Kalau Anda yakin berada di atas jalan Nabi, tenang saja. Allah pasti bela. Mungkin saat ini kamu ditinggalkan semua orang, mungkin orang di kampungmu mengusirmu, tenang saja. Allah pasti akan bela. Yang bisa tenang siapa? Yang yakin apa yang ragu? Yang yakin. Kalau yakin tenang. Kalau ragu enggak tenang. Susah. Bingung, telepon sana, telepon sini. Yang dihubungin makhluk semua. Kenapa nggak telepon Allah? Lupa dengan Allah. Ini orang terlalu mengandalkan makhluk. Coba Allah dulu gitu. Masalah orang nanti saat berdua. Jangankan kita repot-repot, orang itu akan repot kita. Kalau kita udah telepon Allah, Allah yang membuat orang bergerak membela kita. Yang menguasai hati manusia siapa? Allah. Sudah bisa dijawab dengan betul, tapi prakteknya belum tentu betul. Ya. Kita kalau ditanya begitu betul jawabannya, masya Allah. Tapi aplikasinya begitu menghadapi masalah lupa semua. Sering terjadi begitu. Nah itu berarti keyakinannya masih labil. Belum stabil, belum kokoh, karena memang masih dangkal. Keyakinan itu gimana cara mendalamkannya? Biar keyakinan itu menghujam dalam. Pakai apa meningkatkan keyakinan? Pakai itu. Makanya para nabi paling kuat keyakinannya, ilmunya paling banyak. Para ulama juga yang berikutnya, karena ilmunya paling banyak. Nah kita kalau masih merangkak dalam belajar ya, keyakinannya juga masih merangkak. Makanya terus belajar, nanti dia bisa berjalan, bisa lari. Jangan merangkak terus, tingkatkan terus agar keyakinan juga kuat seperti para ulama, seperti para nabi. Nabi saja diperingatkan ya untuk bersabar seperti ulul azmi minal rusul. Sabar seperti Rasul ulul azmi. Jadi Rasul-Rasul aja bertingkat. Ya, tidak sama kesabaran mereka. Nah kesabaran itu juga bersumber dari yakin. Maka antara sabar dan yakin itu berkaitan. Orang kalau semakin kuat yakinnya maka kuat sabarnya. Kalau lemah yakinnya sabarnya lemah. Berarti yang paling inti dari sabar dan yakin yang mana? Yakin. Yakin dari mana tadi? Ilmu. Makanya itu paling penting. Ilmu paling penting, modal paling penting untuk sukses itu ilmu. Tapi begitu sedikitnya orang yang mau mempelajari ilmu, mau menggali ilmu, mau mencari ilmu, menuntut ilmu, sedikit sekali. Orang lebih suka menuntut harta, orang lebih suka mencari perhatian,
orang lebih mengejar popularitas, orang lebih menginginkan jabatan, kedudukan, pangkat. Ini manusia-manusia yang tertipu oleh dunia. Wa idza kana Allahu ma'aka, jika Allah bersamamu, fala yazunka ma fatak. Jika Allah sudah bersamamu, maka tidak akan membuatmu sedih apa yang terluput darimu. Kamu gagal, tidak sedih. Kenapa? Sudah bersama Allah. Contoh, dulu Nabi pernah menenangkan orang Ansor. Ketika bagi-bagi ghanimah, Nabi bagi-bagi untuk muhajirin, kasih kambing, sapi, emas, perak, macam-macam ghanimah, budak. Orang Ansor nonton, muncul sesuatu di hati sebagian orang Ansor, kok begini? Kok Nabi cuma ngasih golongannya? Kan Nabi orang muhajirin. Heran. Kemudian Nabi tahu nih, ya pasti orang pasti iri. Ansor juga manusia itu bisa iri. Akhirnya kata Nabi, wahai orang Ansor, aku adalah bagian dari kalian. Kalau kalian berjalan di suatu jalan, aku memilih jalan kalian. Bagaimana menurut kalian? Maukah kalian orang-orang pulang membawa kambing, sapi dan sebagainya, sementara kalian pulang bersama Rasulullah? Relakah kalian? Pilih mana? Pilih Rasul apa kambing? Pilih Rasul. Ini membuat tenang, yakin bersama Rasulullah. Apa kurangnya kalau bersama Rasul? Itu baru Rasul, bagaimana bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keyakinan. Masa kita lebih memilih dunia daripada Allah penciptanya? Tidak, itu banyak manusia ini. Mereka lebih memilih dunia, padahal dunia itu nggak seberapa, sedikit, kecil dibagi-bagi miliaran orang, malah meninggalkan Allah. Inilah kebodohan. Itulah kebodohan. Bodoh sumber keraguan, ilmu sumber keyakinan. Kita tidak yakin karena bodoh. Orang itu kalau masih bodoh itu tidak bakal yakin. Keyakinannya salah. Ada keyakinan tapi salah. Wala tabta'is bima talaqwahu, dan tidak tidak kecewa dengan apa yang dijumpai. Ya. Kalau Allah bersamamu, maka kamu tidak sedih dengan apa yang terluput darimu dan tidak kecewa dengan apa yang kamu jumpai. Santai saja, santai. Gak punya duit, gak apa-apa, bersama Allah. Jadi itu namanya orang-orang yang yakin dengan Allah. Dan orang bisa tawakal itu juga karena yakin. Diserahkan urusannya pada Allah, itu yakin sama Allah. Yakin kalau kita di jalan Rasul, masa si Allah akan melarang kita? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya aja biasa melihat ada sosok seorang panutan itu, keyakinannya luar biasa. Orang-orang yang berada di bawahnya itu sering heran, ini kayak orang mimpinya terlalu tinggi gitu. Tapi tawakal itu bagus. Jadi tiba-tiba ayo kita bikin kampus. Gimana? Pokoknya kita bikin. Gak punya apa-apa, belum punya modal apapun, pokoknya kita bikin. Keyakinannya begitu. Dan jadi kampus. Saya punya sosok orang itu ya. Dulu saya juga. Orang-orang yang dari bawahnya, orang-orang yang mengikuti pikirannya dan belum punya perkataan gitu. Kalau kita lemah, Allah Maha Kuat. Selesai.
Allah Maha Kuat, Allah pasti membela. Itu keyakinan itu yang kemudian betul-betul datang pembelaan dari Allah. Masalahnya kurang yakin ini. Orang-orang yang berdoanya kurang yakin, sehingga ragu-ragu tapi asal pimpinannya yakin jadi punya kampus, punya cabang pesantren di Indonesia yang banyak. Beliau juga pernah bilang, ya, kita ini kalau belum punya 200, belum lagi kalau sudah 200 cabang nanti baru mati lah, nggak apa-apa. Kalau sudah punya 200 cabang sampai, jadi cita-citanya tinggi. Terus sekarang udah sepuh, masih jauh dari angka 200, masih jauh. Tapi itulah cita-cita. Orang punya cita-cita. Seandainya meninggal padahal pesantren baru 10 cabang misalnya, itu kalau cita-cita jujur pahalanya 200. Itu orang punya cita-cita. Saya yakin mungkin bukan beliau yang meneruskan, meninggal ada yang meneruskan, nanti ternyata punya cabang 200 juga. Allah yang mewujudkan itu. Makanya kadang besarnya sebuah organisasi atau apa itu diawali dari penemunya dulu, pendirinya, kok bisa berkembang. Pendirinya yakin dengan itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di belakang ini bukan dalam surat Al-Ghafir ayat 51, Allah berfirman, Inna lanansuru rusulana, sungguh kami akan benar-benar menolong rasul-rasul kami, waladina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayati dunia, di kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari tegak para saksi dari kiamat. Jadi ini janji Allah itu akan menolong Rasulnya dan orang beriman di dunia dan di akhirat. Dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah. Nah sekarang perkataan Ibnu Qayyim lagi. Paling banyak ditulis perkataan Ibnu Qayyim ya, memang luar biasa Ibnu Qayyim. Dakwah ilallah ta'ala hiya wadifatul mursalin wa atba'ihi. Dakwah kepada Allah adalah tugas para rasul dan pengikut mereka. Dakwah kepada Allah adalah tugas para rasul dan pengikut mereka. Kita bukan rasul, tapi kita bisa jadi pengikut. Gimana pengikut rasul? Dakwah kepada Allah. Kalau nggak dakwah kepada Allah bukan pengikut Rasul. Wahum khulafa'ur rusul fi umamihim. Mereka adalah para pengganti rasul-rasul di umat-umat mereka. Jadi rasul sudah habis. Yang ada tinggal para ulama yang mewakili rasul sebagai penggantinya rasul. Mereka adalah para penggantinya Rasul di umat-umat mereka. Wa nasu tabi'un lahum, kemudian manusia mengikuti mereka. Mereka mengikuti Rasul, manusia mengikuti mereka. Wallahu subhanahu wa amara rasulahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam an yuballigha ma unzila ilaihi. Jadi Allah telah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya. Jadi tugas Rasul menyampaikan dari Allah, tugas ulama menyampaikan dari Rasul, tugas umat menerima. Sudah selesai. Umat ini kalau cuma menerima ya sudah, cuma konsumen. Antum lihat dalam masalah dunia, konsumen sama produsen mana lebih kaya? Produsen. Konsumen beli habis kalau dia nggak punya produksi.
Jadi produsen yang akan menguasai dunia. Itu urusan dunia. Demikian juga urusan pahala. Yang pahalanya paling banyak itu produsen, bukan konsumen. Produsen apa? Produknya dakwah, produknya keluar mengajarkan ilmu, melakukan tugas Rasul, itu produknya. Ya. Sementara orang awam, masyarakat awam cuma menerima. Mereka sibuk nyari dunia, adapun masalah agama cuma menerima, udah buat diri sendiri selesai. Gak nyambungkan kepada yang lain. Nah yang begitu perolehannya kecil di akhirat nanti. Kalau mau perolehan besar, jangan hanya menjadi konsumen dalam masalah ilmu, tapi jadilah konsumen plus produksi. Menerima kemudian menyalurkan, distributor. Jadilah distributor, gak cuma konsumen. Namanya negara-negara konsumen itu negara-negara miskin. Yang kaya di dunia negara produsen sama distributor kaya. Kita jadi distributor pahala. Kita jadi distributor ilmu, risalah. Nah ini distributor yang paling mulia. Kita tampung, kita stok, kita terima, kita cari, habis itu kita bagi-bagi. Itulah distributor akhirat ya. Distributor paling mulia. Wa domana lahu hifdahu. Jadi Allah merintahkan Rasulnya, merintahkan Rasulnya untuk apa? Menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya, dan Allah menjamin akan menjaga dan melindunginya dari manusia. Dan Allah menjamin akan menjaga dan melindunginya dari manusia. Artinya dilindungi risalahnya itu. Kalau Rasulnya celaka, iya Rasul celaka. Ya, tahu nggak ada Rasul dibunuh? Banyak di kalangan Israel. Celaka secara fisik, tapi risalah tetap. Risalah, Allah jaga risalah. Wahai kadal mubalighun, maka begitu juga para mubaligh, ya, orang yang mendistribusikan dakwah ini. Al-mubalighun anhu, yang menyampaikan dakwah dari Rasul, min ummatihi, dari umat beliau, lahu min hifdillahi wa ismatihi, bagi mereka ada penjagaan dan perlindungan dari Allah, yaitu terhadap mereka bihasabi qiyamihim bidinihi wa tablighihim lahu, sesuai dengan penegakan mereka terhadap agama Allah dan penyampaian mereka terhadap agama Allah. Jadi mereka menegakkan itu diri sendiri dan menyampaikan kepada orang lain. Semakin kuat dalam hal itu, semakin besar pula penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai perkataan Ibnu Qayyim dari kitab Jalalatul Afham. Kama anna 'ala da'iya an yuhaddira man min hiyalin nufusi wa wasawisi asyaitani. Sebagaimana wajib atas dai untuk waspada dari trik nafsu-nafsu dan was-was setan. Jadi nafsu punya trik untuk melumpuhkan kita, untuk mengelabui kita, dan juga was-was setan. Wayas dari nafsahu, sehingga dia merendahkan dirinya sendiri dan menyangka bahwasanya dirinya nggak layak berdakwah. Ini bagian dari apa? Trik nafsu dan tipu muslihat atau was-was setan. Hati-hati. Jadi orang yang suka merendahkan diri sampai kemudian meninggalkan tugas dan tanggung jawab, ketahuilah itu
trik dari nafsu untuk melumpuhkan kita dan was-was dari setan. Jadi jangan pernah berpikir saya nggak layak berdakwah. Sampaikan walaupun satu ayat, begitu motivasi lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Nggak bisa menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Nggak bisa ayat hadis, menyampaikan modal gitu. Ngasih dana, sokongan dana, ada orang juga. Untuk mendirikan pesantren juga, mendirikan stasiun televisi, radio, untuk kemudian perpustakaan, menebarkan kitab, itu semuanya dengan dana. Pemerintah nggak bertanggung jawab dalam hal itu. Walaupun sebenarnya pemerintah paling bertanggung jawab, tapi urusan pemerintah urusan dunia. Jarang ngurusin agama. Itu udah diurusin oleh swasta. Kalau kita sebagai orang swasta siap untuk menyokong dakwah. Luar biasa dakwah berkembang tanpa uluran dana dari pemerintah. Jangan jadi pemerintah. Biarlah pemerintah urusan dunia. Kalau di negeri sana dibuat pemerintah luar biasa. Dan kita ya dalam bahasa mengharapkan sesuatu yang gak pasti sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian jadi mengesankan diri tidak layak berdakwah, tidak layak menasihati. Jadi ketika ada orang maksiat itu mau nasihat, saya juga banyak dosa. Ini ilmu dan setan, was-was dari setan. Ya jelas kita banyak dosa. Siapa yang tidak mengaku banyak dosa? Itu kalau orang paling banyak dosanya ya. Tahu, saya juga banyak dosa. Saya berani ngomong di sini saya banyak dosa. Tapi kalau gara-gara saya merasa banyak dosa kemudian saya nggak ngomong, itu semakin buruk. Ya, dosa saya juga nggak berubah, bisa jadi makin buruk karena tidak terkontrol oleh dakwah. Dakwah itu mengontrol diri kita ya. Bagaimana seorang dai kok kelakuannya makin buruk? Kan nggak layak sekali. Dai itu harus jadi teladan, harus jadi contoh. Makanya pengontrol. Orang kalau mau istiqomah di jalan Allah, coba berdakwah. Nanti pasti akan istiqomah. Dulu ketika belum dikenal orang, belum berdakwah gitu, mau melanggar, mau maksiatan santai saja, nggak ada yang ngontrol. Coba berdakwah. Mau maksiat gitu. Saya dai masa maksiat. Saya dai masa melanggar. Jadi begitu, mengontrol. Jadi jangan pernah merasa tidak pantas menasihati. Anda pantas menasihati. Taruhlah orang yang Anda nasihati dalam masalah tertentu, Anda punya maksiat masalah yang lain, tidak masalah. Kalau masalahnya sama juga, nasihati orang itu nasihati untuk diri sendiri juga. Jangan dikira ketika saya menasihati orang itu bukan nasihat untuk saya sendiri, nasihat saya sendiri. Kadang ada kalanya misalnya saya malas sholat malam misalnya, saya berbicara tentang sholat malam, saya berbicara tentang sholat malam, saya semangat, memotivasi sendiri. Jadi tidak perlu begitu. Jangan merasa saya juga enggak usah disampaikan. Sampai karena pasti ada manfaatnya. Berilah peringatan kepada orang beriman. Pada dikrotan kaum mukminin, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Kalau Anda belum memetik manfaatnya, orang lain bisa petik manfaatnya, tidak masalah. Tapi kalau gara-gara merasa berdosa kemudian berdakwah, akhirnya dakwah macet. Kalau jalan raya yang macet aja udah bikin masalah, gimana kalau dakwah macet? Kalau dakwah nggak berjalan, kira-kira apa yang terjadi di dunia? Bencana alam. Tidak cuma macet jalan, semuanya macet. Terpuruk kehidupan kalau dakwah berjalan. Jalan dakwah, hanya jalan saja. Nanti lama-lama juga akan semakin istiqomah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutadri'an bi qillatin ilm, contoh. Jadi nggak layak berdakwah, nggak layak menasihati dengan alasan apa? Sedikit ilmu, lemah penghasilan, maksud penghasilan ilmu.
setan yang paling besar. Kampus itu maksudnya perangkap setan yang paling besar terhadap orang baik. Orang baik dibuat diam. Karena orang baik bukan tawadhu, tapi ada tawadhu yang istilahnya itu tawadhu bani, tawadhu cili, tawadhu yang enggak menghasilkan kebaikan. Saya di sini aja, biar orang lain yang tampil. Orang lain yang tampil yang enggak punya ilmu, orang yang tampil malah ahli bid'ah. Tampil saja, antum yang punya ilmu, antum walaupun sedikit tapi di atas sunnah lebih baik daripada banyak ngomong tapi di atas bid'ah. Wa maqamu da'wah laisa maqamu iftah. Ini perlu juga dipahami. Posisi dakwah itu bukan posisi fatwa. Jadi antum berdakwah bukan berfatwa. Kalau fatwa serahkan ke ulama. Kalau dakwah bebas, semua bisa berdakwah. Nah, dakwah itu yang penting menyampaikan sudah. Nah, kalau berdakwah kemudian ada tanya jawab, nah itu ada fatwa nanti. Maka kalau antum bisa jawab berdasarkan ilmu yang antum yakini, jawab. Nggak bisa Allahu a'lam. Jangankan antum, ulama kibar itu saja sering ditanya bilang Allahu a'lam, la adli, nggak tahu. Saya bebas banyak sekali ulama sampai nggak tahu. Tidak ada cerita saya ambil musim itu ulama kibar di Madinah sepuh sekarang. Saya baca anaknya itu ulama doktor. Saya ambil musim itu karena saya berada memperhatikan. Ditanya beberapa masalah, menurut saya gampang banget itu jawabannya. Ada yang mesti bilang Allah. Begitu hati-hatinya ulama yang menjawab. Sudah aman. Ya. Makanya penuntut ilmu yang nggak ngerti kata Allah a'lam, nggak ngerti kata la adri, itu orang paling bodoh. Ya. Ketahuilah kalau penuntut ilmu nggak ngerti kata, nggak tahu atau Allah a'lam, pokoknya semua pertanyaan dijawab, ketahuilah itu orang paling bodoh. Ulama kibar itu banyak dibilang Allah a'lam. Imam Malik bin Anas didatangi orang dari jauh, bawa pertanyaan berapa biji gitu, dijawab nggak sampai 3%. Sampai orang itu marah, Anda Imam Malik, Anda Imam Darul Hijrah, saya datang dari jauh cuma dijawab segini. Kata Imam Malik, ya katakan kepada pengutusmu, Imam Malik gak tahu apa-apa. Dan santai saja gitu. Jadi tidak bisa dipaksa. Kalau nggak tahu ya sudah. Jadi dakwah itu bukan fatwa. Jadi tidak usah khawatir. Kalau antum dakwah sampaikan saja masalah fatwa, antum diam. Allah. Jadi tidak usah khawatir ya. Dulu juga gitu kan. Biasanya orang-orang yang lulus pesantren itu ketika awal-awal disuruh dakwah itu takut nanti ditanya. Saya kasih motivasi banget. Kalau ditanya nggak tahu, bilang nggak tahu, selesai. Kalau malu, nah itu berarti dia malu nanti saya dibilang nggak tahu. Ya memang nggak tahu kok. Malu dibilang nggak tahu, itu berarti dia nggak boleh malu. Ikhlas, ya, kalau dia harus ikhlas. Ikhlas itu artinya nggak ada rasa ingin dipuji, takut dicela, nggak boleh. Orang takut dicela ini, ya, nggak ikhlas. Dia. Kemudian, wala udra li ahadin fi an yubdima al-kathir fi sabili nusratin tauhid. Maka tidak ada udur bagi seorang pun untuk mempersembahkan hal yang banyak dalam membela tauhid. Ini tidak ada udur, pokoknya persembahkan sebanyak mungkin apa yang bisa kita lakukan. Masa hidup udah bertahun-tahun dikasih nikmat sama Allah
tapi yang lain juga. Tenaga kita dikorbankan untuk membela agama. Waktu kita korbankan, anak istri kita tinggalkan, korban. Kalau disuruh milih ya, hidup nyaman itu kan enak di rumah istirahat bareng istri, apalagi istri yang kuat. Kan udah di rumah ya, daripada pelayapan kemana-mana ngapain gitu. Tapi kan itu bukan untuk nyaman-nyaman begitu. Nyamannya itu di surga nanti di akhirat, bukan sekarang. Maka mau istirahat nanti di kuburan bisa panjang untuk istirahat. Ya. Kalau mau tidur panjang tuh di kuburan silakan. Udah mati tidur sepuasnya. Tapi dengan syarat sekarang susah payah. Kalau sekarang tiduran nanti malah nggak bisa tidur di kuburan. Susahnya nanti gitu. Jadi kan susah sekarang. Ya. Repotkan sekarang, sampaikan sekarang badan antum untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih hidup, mumpung masih bisa gerak. Nanti kalau sudah lumpuh, sudah tua, udah pikun, pikiran nggak normal lagi, itu sama apa gitu? Nyesel. Belum mati aja udah nyesel, apalagi udah mati nanti lebih kuat lagi penyesalannya. Mumpung masih hidup ya, maksimalkan tenaga kita, potensi yang Allah berikan. Semua milik Allah ya, Allah yang beri. Kita sehat, Allah yang ngasih. Kita punya duit, Allah yang ngasih. Punya apapun milik Allah. Masa nggak berani kita korbankan di jalan Allah? Kalau nggak dikorbankan di jalan Allah, pasti akan masuk ke jalan lain. Ya, semua energi, semua potensi, semua nikmat Allah kalau tidak dijalankan di jalan Allah, tidak disalurkan di jalan Allah, pasti akan ke jalan lain. Apa itu jalan lain? Kalau yang setan nafsu. Makanya gunakan semuanya di jalan Allah, biar hidup itu indah. Kemudian walaysa fil asri alladzi na'ishu wa qad arafta tarafan min halihi. Dan kita tidak di masa dan dia tidak di masa yang kita hidup. Sementara Anda telah tahu sebagian dari keadaannya. Majalun li'inhai tawadu Anda. Istilah saya. Jadi arena untuk menampakkan tawadu yang dingin. Jadi waktunya sekarang. Kalau di zaman dulu ulama itu saling menyerahkan tugas. Ada orang datang, saya bertanya ini. Akan bilang, tanya kepada fulan. Dia lebih beli. Nanti sampai di sana tanya kepada si fulan. Dia lebih beli. Dilempar-lempar balik lagi ke yang pertama. Dulu begitu saling menyerahkan. Karena orang berilmu banyak, ya. Ahli ilmu banyak. Dakwah diserahkan ke yang lain. Karena memang banyak ada gitu. Nah kalau sekarang semuanya begitu, yang lain ahli bid'ah yang menangani. Orang-orang yang menyesatkan, yang menjadi neraka. Jadi jangan serahkan ke yang lain kalau antum punya kesempatan. Antum punya kesempatan jadi apa gitu di suatu komunitas ya. Jadi kalau masjid, jangan ambil. Saya tadinya kurang bagus belajar, jangan beralasan belajar. Sambil belajar sambil jadi imam. Disuruh jadi khotib bisa. Ambil dulu kesempatan itu sambil belajar. Kalau mungkin antum nggak bisa, antum bisa cari wakil yang dari orang yang lebih berilmu. Bisa. Daripada enggak malah diambil ahli bid'ah. Ini bahaya. Tawadu yang dingin gak ada gunanya. Faqad hamil watis bainal khair wasyarr wal huda wad dalal. Maka orang yang baik itu akan dilindungi di antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesesatan. Wal tahamat sufuful arifain. Paman akhir
penuntut ilmu mengasingkan diri sementara dia melihat keharaman Allah diterjang. Ini zaman kita sekarang banyak penuntut ilmu tapi memang lemah, nggak berani untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. La siyama ma yusamma janabat tauhid. Terlebih lagi apa yang dinamakan dengan sisi tauhid atau perkara tauhid. Jadi kalau dia bersinggungan dengan tauhid, kalau tauhid yang dilanggar orang itu bingung. Para dai memang kondisinya masih lemah. Makanya untuk menguatkan kondisi caranya dengan sebarkan dakwah. Nanti lama-lama kan kuat. Seperti Nabi di Mekah kan dikembangkan, di Madinah kembangkan akhirnya bisa menguasai Mekah. Jadi jangan berhenti di satu titik, jangan putus asa. Bahwa baridun la yuhariku sakin. Jadi kalau masalah tauhid yang disinggung, maka dia malah dingin, tidak menggerakkan suatu yang dia bergerak sama sekali. Fanasyat, maka semangatlah wahai para ahli tauhid, bertabat dan tetap tegarlah. Mahma asafat riyahul fitnah, betapa kencangnya angin fitnah, dan yakinlah dengan pertolongan Allah. Wa firman dalam surah Al-Hajj ayat 40, wa la yansurannallahu man yansuruh. Benar-benar Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu Maha Kuat, Maha Perkasa. Kemudian Al-Hajj ayat 67, wad'u ila rabbik, serulah kepada Rabbmu, innaka la'ala hudan mustaqim, sesungguhnya kamu benar-benar di atas petunjuk yang lurus. Sampaikan, ajak manusia ke jalan Rabbmu, kamu berada di atas jalan yang lurus. Gak usah takut, gak usah ragu. Mereka mencemooh, mereka mengejek, mereka menghina, mereka menghadang, lanjutkan, tenang saja, ya. Anda di jalan yang benar. Nasihat Allah. Makanya kalau seorang dai, kalau ada ya, kadang-kadang ada di show gitu, jadi sama ini ya, kok kayak gak berkembang nih kan, kok kayak gak ada hasil. Baca ayat, Allah akan menasihati kita. Banyak ya, ayat-ayat akan menghibur kita. Jangan dikira dai gak sedih. Kadang-kadang jangankan dai, Rasulullah itu butuh hiburan, jangan dikira gak enak. Ulama mengatakan, kenapa di dalam Quran banyak kisah para nabi? Dan kenapa nabi yang paling sering diceritakan Nabi siapa? Ibrahim? Musa? Musa. Kenapa? Contoh cerita yang dari kecil sampai Cerita. Alasan lain? Kenapa Nabi Musa paling banyak diceritakan di Quran? karena mungkin banyak di tantangannya juga. Banyak tantangan. Alasan lain? Kenapa Nabi Musa paling banyak diceritakan di dalam Quran? Apa? Mengenalkan tauhid. Ya, semua Rasul mengenalkan tauhid. Ada alasan spesifik ya? Paling berserah pada Allah. Paling berserah kepada Allah. Belum menyentuh yang saya maksud. Beliau tidak lihai dalam menyampaikan. Apa? Beliau tidak lihai dalam menyampaikan. Beliau tidak lihai dalam menyampaikan. Nah, kenapa kok diceritakan? Kenapa kok harus banyak diceritakan gara-gara gak lihai gitu? Mungkin musuhnya berat Ustaz. Musuhnya berat. Ya, tidak. Apa? Kurang sabar. Kurang sabar kok malah banyak diceritakan juga. Nah, kenapa? Karena nyambung dengan mukadimah saya tadi gitu. Jadi dai butuh hiburan, Rasul saja butuh hiburan. Makanya Allah banyak cerita Nabi di Quran, dan yang paling banyak Nabi Musa. Kenapa? Kurang hibur. Hah? Banyak cerita jadi
cerita Nabi Musa paling menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa paling menghibur Nabi? Paling mirip dengan Nabi. Jadi perjalanan hidup Nabi Musa paling mirip dengan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling mirip, banyak mirip. Jadi Nabi baca cerita Musa itu, bagaimana gak sedih orang berdakwah sahabat yang dibantai, sedih gak? Sedih. Tapi ketika membaca cerita Musa itu, ada saya pernah satu titik cerita mana atau enggak, pokoknya ini pengalaman saya pribadi. Saya pernah mengalami satu titik dalam kehidupan masih pesantren dulu, kayak putus asa udah hidup, kayak belum mau bunuh diri sih, belum maksudnya kayak gimana gitu lah, agak frustasi. Saya di rumah, akhirnya alhamdulillah Allah memberi petunjuk untuk baca Quran. Begitu baca Quran, entah pilihannya kenapa dipilihkan oleh Allah surat Nuh. Pas saya baca surat Nuh, saya hayati gitu, sekali hidup ini gitu, bangkit maksudnya. Begini perjuangan Nabi Nuh siang malam berdakwah gitu. Saya apa gitu? Saya gimana? Kok kayak gini udah putus asa gitu. Bangkit lagi. Kalau antum berdakwah kok menemik buntu, merasa mau putus asa, baca Quran. Baca Quran itu bukan luar biasa. Luar biasa ya. Makanya sebenarnya orang itu punya senjata kuat. Quran ini mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan musuh. Itu makna mukjizat. Musuh itu gak berdaya kalau kita pegang Quran. Kita punya Quran kuat. Kalau orang yang pegang Quran lemah. Ada pertanyaan dulu? Assalamualaikum. Tadi kan diuraikan bahwa ilmu itu sumber keyakinan dan pertanyaannya apakah usaha seorang hamba untuk senantiasa menuntut ilmu secara dalam jangka waktu yang panjang ini kan dan pasti berbanding lurus dengan keyakinannya, bertambah keyakinannya sering waktu bisa, atau ada hal-hal yang mungkin menyebabkan usaha panjangnya dalam mencari ilmu itu tidak memberikan dampak terhadap keyakinan. Ya, barakallahu fiik. Apakah usaha panjang menuntut ilmu itu berbanding lurus dengan keyakinan? Kata berbanding lurus iya, cuma nanti ada yang berbanding terbalik masalahnya gitu. Setiap perkara ada pendukung dan setiap perkara juga ada penghalang. Nah, penghalang ini yang berbanding terbalik. Ada hal-hal yang bisa menghalangi. Kita belajar, otomatis kalau orang makin tambah ilmunya, tambah yakin nggak? Otomatis tambah yakin. Tapi kadang-kadang yakinnya kok nggak tambah-tambah karena ada faktor lain. Ada yang berbanding terbalik, ya. Ada penghalang. Mungkin ada nafsu yang masih bercokol. Ada musuh ya, setan, jin dan manusia. Itu juga penghalang luar biasa. Kawan-kawan yang buruk kadang-kadang berpengaruh besar. Ada orang belajar tiba-tiba ketemu kawan buruk, kamu ngapain aja kok gitu-gitu aja. Tuh lihat kawan-kawan udah sukses nih, udah punya mobil, udah punya istana, udah punya ini, udah jadi konglomerat, udah jadi apa namanya dewan, macam-macam. Diingat-ingat itu semua. Akhirnya dia bisa banting setir. Sekali ketemu kawan bisa banting setir. Penghalang itu padahal sudah menapaki jenjang-jenjang menuju keyakinan, dan tiba-tiba drop anjlok. Itu bisa terjadi ya. Akhirnya hidup ini memang perlu dikaliku ya. Tidak mulus-mulus saja ya. Banyak tantangan dalam hidup. Makanya ya perlu kita waspadai. Makanya di antara kunci juga selain kita belajar itu menjadi usaha. Beramal juga usaha. Maka jangan lupa untuk tawakal, itu yang paling penting. Tawakal, serahkan nasib kita kepada Allah. Itu yang paling menjamin sebenarnya. Yang menjamin kehidupan kita itu Allah, bukan diri kita sendiri. Memang Allah nggak berubah nasib satu kaum kecuali kaum itu berubah. Tapi perubahan itu semuanya tergantung dari Allah juga. Kita serahkan ke Allah. Kita berusaha, tapi kita juga tawakal. Tawakal yang paling penting. Kalau kita pasrahnya betul
Allah, semaksimal kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Ada yang lain? Ustaz. Oke, Ustaz. Bagaimana dengan Roy Bido, Ustaz? Ya, buat itu. Ya, kalau kita menyampaikan atau sesuatu ilmu gitu, terus kita belum memahami betul, terus ya seperti kayak Roy Bido gitu, seperti mana? Iya. Kalau belum memahami betul, yang nggak usah disampaikan. Pesan Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Lihat kata-katanya. Dariku. Berarti yakin dariku, dari Nabi gitu. Kalau masih ragu, masih belum mantap pemahamannya, berarti bukan dari Nabi. Dari keraguan tidak boleh. Berarti tambah lagi ilmunya. Meskipun satu ayat, berarti nggak usah banyak-banyak. Satu ayat kalau yakin dari Nabi, itu yang disampaikan. Ngomong makin panjang, makin banyak yang rantur, makin banyak yang nggak jelas sumbernya. Itu bahaya. Ya kita harus tahu diri, ilmu kita baru 5 cm, ya jangan ngomong 10 cm gitu. Diukur saja. Semuanya bisa diatur. Artinya kita semua tahu kemampuan kita semua. Yang penting jangan menyampaikan di atas kemampuan kita. Itu. Lagi, Ustaz? Ya. Menyimpang dari tema, Ustaz. Kan Allah membenci pasar, Ustaz. Ya. Terus berupa mal juga nggak, Ustaz? Termasuk dari mal nggak? Ya, mal itu apa? Itu tempat pusat berbelanja sih, Ustaz. Ya, apa gitu? Enggak, maksudnya gimana kalau di sana didirikan sholat gitu, atau apakah kita bisa sholat di dalam mall itu atau kita mencari di luar mall untuk sholat berjamaah, Ustaz? Jadi maksud Allah, tempat yang paling dibenci itu pasar, bukan berarti haram masuk pasar ya. Artinya ya selama di situ ada transaksi yang bermanfaat nggak masalah. Kemudian masalah ditegakkan sholat di situ nggak terlarang, nggak ada larangan. Yang penting memang tidak campur dengan musik, tidak ya, ada tempat khusus kan, ada musola ya nggak masalah. Sholat di musola mall nggak masalah. Kalau sholat di musola bank gimana? Ini repot ini. Itu musola bank orang pakai riba, murni riba gimana? Apa-apa masalahnya. Gimana tuh? Iya, iya nggak masalah. Sholat nggak masalah. Yang dilarang itu sholat di tanah rampasan. Tanah rampasan yang tanahnya tanah rampasan tidak. Jadi kalau sudah dibangun masjid dengan harta haram, insya Allah nggak masalah. Ya, hilaf ya ulama dalam hal itu ya. Dan ada yang mengatakan kalau uang riba nggak boleh dibangun masjid. Jadi sebagian ada yang mengatakan nggak masalah. Allah alam tentang mana yang lebih rajin, tapi yang berdasarkan yang membolehkan ya nggak masalah. Kita akhiri semua Allah yang kita asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.